Hai Hai semuanya, semuanya, kita baru habis nonton film Project Hail Mary. dan ini opini kami. Wah, bener-bener udah lama banget nih rasanya nggak bikin video perfilman ya. Kita juga sebenarnya udah lama nggak nonton film yang bener-bener nonton gitu kan. Iya, Nonton iya. terakhir itu agak lain. Hmm, Terus ada beberapa film yang kita nggak bikin opininya kan iya. setelah itu. Dan ini kita comeback lagi. Setelah sibuk Oke. hektik perduniawian ini. Betul, dan akhirnya kita Akhirnya kita punya waktu lah Mhm. untuk bikin opini tentang film ini. Dan film yang lagi mau kita bikin opininya ini Project Hail Mary. Salah satu film yang memang aku tunggu juga di Iya tahun ini. benar, dan juga Project Hail Mary. banyak diomongin di mana-mana pun. Iya, ini film yang dibintangi sama Ryan Gosling. Terus juga ini temanya tentang science fiction, space travel, ya, menyelamatkan dunia dari suatu bencana. Anjay. Ini aku langsung masuk ke sinopsis aja kali sekalian ya. Sinopsis kalian. Ya, jadi ada seorang guru bernama Ryland Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling. Dia itu seorang guru SMP, tapi dia adalah ahli biologi molekuler. Keren kan? Dan ternyata di saat itu ada sebuah anomali yang terjadi di matahari, sehingga matahari itu ternyata makin redup. Yes. Energinya kayak diambil apa gitu. Nah, ternyata di situ ada alien bentuknya kayak sel kecil gitu yang dia memakan energi dari matahari. Sehingga mataharinya itu nanti makin redup dan energinya tuh makin habis nanti. Dalam 30 tahun ke depan bahkan suhu bumi itu akan turun 10-15 derajat yang membuat nanti mengancam kepunahan dari beberapa spesies, terutama yang bahan pangan kan. Betul. Nah, jadi itu bakal menciptakan krisis. Dan ketika itu akhirnya mereka tahu salah satu di dekat tata surya kita ada salah satu matahari yang kena, maksudnya yang ada virus ini juga, maksudnya alien itu, astrophage, tapi dia nggak redup. Nah, jadi misinya manusia harus pergi ke sana untuk cari tahu apa sih yang terjadi di tata surya Tau Ceti itu. Gitu. Nah, first impression aku soal film ini tuh, oh ini film tentang luar angkasa ya. Terus apakah mirip-mirip Interstellar? Ternyata tidak. Tidak. Jadi FYI, aku nggak baca sinopsis. Aku bahkan tahu film ini rilis aja pas kamu ngajakin. Jadi aku benar-benar belum terkena paparan nih kalau misalnya ada film yang rilis namanya Project Hail Mary ini. FYI, film ini juga sebenarnya based on novel fiksi karya Andy. Nah, itu salah satu novel bestseller lah di sana. Dan ya karena aku juga suka film-film yang tentang space kayak gini, jadi aku tertarik deh nonton gitu. Asli. Walaupun Ryan Gosling jadi pemeran utama, ada pemeran Sandra juga. Sandra Hüller. Sandra Hüller juga yang nggak kalah gong juga, Keren ya? keren. Dan yang vibes-nya setelah nonton film ini tuh aku ngerasa kayak abis nonton beberapa film yang Iya, I know, kayak digabungin jadi satu nggak sih? Kayak misalnya The Martian, Interstellar. Terus nonton Ya, aku ada lihat kontennya. Aku ngeliat kontennya, oh iya ya, ketika abis nonton film ini berasa juga ya setelah Karena nonton ada Arrival. scene-scene-nya. Yang Arrival tuh kan kayak dia ngajarin si Rocky itu gimana ngomong buat berkomunikasi gitu kan. Gitu. Nah, yang buat film ini menarik itu karena memang settingnya ketika Ryland Grace ini di atas pesawat, terus dia bangun dari koma, dan dia bingung apa yang terjadi gitu. Karena kita juga dibuat bingung kan, ini ngapa sih gitu. Terus dikasih isi dengan cerita-cerita flashback gitu, yang akhirnya kita nggak tahu, oh dia tuh ternyata
dibikin koma karena sebenarnya dia nggak mau pergi gitu. Iya, benar-benar. Dari 3 orang yang dalam misi itu ternyata cuma dia yang survive. Gokil. Nah, yang aku mau notice juga, ini salah satu masuk yang ke plus ya, berarti di filmnya. Visualnya cakep banget. Mungkin udah berseliweran kontennya di mana-mana, yang part itu. Iya. Tapi itu benar-benar gong dan memanjakan mata sih. Keren sih ya, Keren asli. banget. Sumpah itu kayak real ketika ada scene yang itu tuh. Aku agak kaget ketika ternyata di sini diselipin alien juga gitu. Namanya Rocky gitu dari planet Eldian gitu. Itu keren sih. Nah, itu juga yang salah satu menurut aku yang bikin fresh. Dinamika antara persahabatan itu. Dan terus juga yang aku suka dari film science fiction yang biasa aku tonton, ternyata ini juga fresh karena dia diselipin sama horor. Apa namanya, komedi. Komedi, ya. Komedinya juga lucu banget gitu. Pasti jokesnya tuh benar-benar kena gitu. Kalau di Interstellar tuh rasanya serius banget, tapi tuh di Project Hail Mary nih, apalagi Ryan Gosling kan yang main tuh kayak vibes fun-nya dapet. Terus ini nih penggabungan science fiction, komedi plus apa ya, friendship menurutku. Jadi itu sih yang buat kita ngerasa kayak wah, science fiction itu ternyata mengasihkan ya. Mengasihkan. Nah, jadi mungkin ini bagi orang yang enggak into science fiction terus tiba-tiba nonton Project Hail Mary bisa suka karena memang dari pengemasan ceritanya dia nggak dibalut sama sebuah teori yang berat banget gitu. Misalnya selalu dijelaskan secara pelan-pelan sehingga kita tuh nggak terlalu yang nggak tahu science fiction atau nggak tahu teori-teori di luar angkasa itu tetap tahu gitu. Maksudnya bisa mengikuti ceritanya dengan asik. Pokoknya sepanjang film aku rasanya tuh nggak bisa kayak berpaling atau kayak hilang fokus gitu karena selalu bisa ngikutin ceritanya terus, nggak ketiduran. Nah, tapi di awal-awal aku ngerasa ini ngebosenin. Oh iya, iya sih, ada ya. Di awal aku ngerasa ngebosenin dan itu karena kita nontonnya jam paling terakhir. Tidur. Dan memang lagi capek banget waktu itu. Enggak. Aku ada ketiduran dikit lah, 10 menitan. Dia tuh kayak, aduh. Ya asik sih, karena aku juga memang tapi itu di awal-awal aja. Awal-awal aja, ngerasa tuh kayak memang agak dragging. Jadi dari bosen ke kayak ngantuk juga, tapi pas di akhir-akhir itu gong abis. Asli, seru sih. Nah, minusnya mungkin dari kamu nih, yang soal kayak, Project Hail Mary ini. Yang kayak aku sebutin tadi sih, di awal tuh kita dibikin bingung sehingga agak bosen dikit. Tapi kalau orang yang ngerasa kayak, aduh kelamaan, atau yang nggak bisa attention span-nya pendek, nggak bisa ngikutin itu pasti kayak skip, mending scroll TikTok gitu. Bosen ya? Pasti ada ngerasa bosan. Nah, tapi kalau aku itu sih juga minusnya bosen di awal, tapi so far sebenarnya oke. Aku no complain sih. Actionnya seru gitu, intense ketika scene-scene yang menegangkan itu asli seru gitu. Apalagi dinamika antara Rocky sama si Grace itu ya. Lucu banget gitu. Terus mereka, haru juga. Iya, yang kayak interaksi yang kayak gini itu oke. Dan gitu. Itu juga yang ngebuat fist bump. Iya, dan itu jadi ngebuat orang rating yang gini. Ini kayak gini tapi sebenarnya bagus. Gitu. Harus nonton. Biar tahu konteksnya. Jadi konteksnya kalau ada yang gini tuh jangan salah tangkep. Itu tuh artinya bagus banget. Gitu. Nah, rating nih dari kamu. Kalau aku 8. Kalau aku 8 juga. Boleh. Aku nggak mau sama 8,5 deh. Yeay, bagus banget. Bagus banget. Aku 8,5 juga. Ikut. Asik. Kalau teman-teman masih ada di studio, masih ada filmnya di kota kalian, coba ditonton deh. Wajib tonton. Karena ini one of the best movie maybe in this year di tahun 2026 yang benar-benar fresh. Betul. Rating di IMDb sama di Rotten Tomatoes-nya juga tinggi. Betul. Dan approve dari kita juga sangat good gitu. Approve. Approve-nya gini. Approve-nya gini.
Sekalian buat cover. Gini. Oke. Nah, segitu aja opini kita berdua soal Project Hail Mary. Nggak panjang-panjang karena ini wajib kalian tonton. So, see you in the next video.